Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi kita di topik tentang quantifiers part 2. Oke, jadi ini adalah topik tentang quantifiers bagian kedua. Nah, di bagian kedua ini kita akan belajar apa aja? Dadah. Oke, sekedar mengingatkan lagi ya bahwa quantifiers itu ada many, ada some, few, a few, a little, little, some, and any. Oke, anak-anak masih ingat ya? Dan di bagian kedua ini kita akan mendalami tentang penggunaan a few dan few serta a little dan little. Oke guys, sebelum kita masuk langsung ke quantifiers, teacher akan mengingatkan lagi tentang countable nouns and uncountable nouns. Jadi benda-benda yang bisa dihitung dan benda-benda yang tidak bisa dihitung. Oke, Anda bisa lihat di sini di tampilan di layar videonya, teacher sudah list beberapa benda di mana di sebelah kiri itu adalah benda-benda yang bisa kita hitung jumlahnya ataupun ukurannya, sementara di tampilan sebelah kanan itu adalah untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung jumlah dan ukurannya. Oke, nak ya, sampai di sini Anda pasti paham kan? Oke, sekarang kita masuk ke penggunaan little dan a little. Apa sih perbedaannya? Dan juga kita akan belajar tentang penggunaan few dan juga a few. Tadi ada a little dan little, sekarang ada a few dan few. Oke, let's check it out. Nah, sebelum kita melihat perbedaan antara penggunaan kata-kata tersebut, kita harus tahu dulu nih persamaannya apa. Oke, kata-kata tersebut digunakan untuk menunjukkan berapa banyak atau berapa besar jumlah yang ada pada suatu kondisi atau situasi di dalam bahasa Inggris. Oke anak ya, jadi a few, a little, little itu sama-sama digunakan untuk menyatakan jumlah atau besar dari suatu kondisi. Oke, suatu kondisi di sini dimaksudkan adalah benda seperti itu. Nah, benda yang dimaksud itu sama dengan apa yang teacher tampilkan di awal tadi. Bisa jadi buku, bisa jadi majalah, bisa jadi pena, pensil, dan sebagainya. Tergantung apakah dia menggunakan countable atau uncountable. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama, few and a few. Di sini tertulis bahwa a few adalah lebih dari few. Jadi a few itu jumlahnya lebih dari few. Jadi kita menggunakan a few dan few itu diikuti oleh plural countable noun. Nah, jadi few dan a few itu digunakan untuk kata untuk menyatakan benda-benda yang jumlahnya itu bisa dihitung. Oke, nanti akan teacher kasih contohnya seperti apa. Oke, let's see di sini. Few pencils, few envelopes, few people, a few pencils, a few envelopes, and a few people. Oke, lihat lagi tulisannya. A few adalah ide positif. Contohnya, at least we have a few good employees with creative idea. Nah, jadi kalau kita menggunakan a few, itu berarti masih ada beberapa seperti itu. Sementara kalau few, itu lebih ke ide negatif. Kenapa kita bilang few ini adalah ide negatif? Karena jumlahnya itu almost none, hampir tidak ada. Almost none. Sehingga kita selain menggunakan few, kita juga bisa menggantinya dengan menggunakan very few.
Nah, Ananda jadi bisa dipahami ya, bahwa a few itu jumlahnya lebih daripada few. Kalau a few itu masih ada beberapa, sementara few itu jumlahnya hampir tidak ada. Oke, itu yang harus Ananda pahami pertama. Sekarang kita masuk, kita lihat contohnya lagi. I am very disappointed. I only have a few good partners at work. I'm very disappointed. I have very few good partners at work. Nah, di sini kalimatnya sama, yang membedakan adalah penggunaan a few dengan very few atau few. Nah, kalau dilihat dari kalimat ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya kedua kalimat ini berarti I don't have many good partners. I would like to have more. Jadi, saya sama-sama tidak memiliki banyak teman. Jadi, saya ingin memiliki teman lebih gitu loh. Karena memang penggunaan a few dengan few itu untuk jumlah yang sedikit. Tetapi satu hal yang harus Ananda ingat bahwa a few itu jumlahnya lebih sedikit di atas few. Seperti itu. Oke, Ananda masih bingung ya? Oke, kita lanjut lagi ke penggunaan a little dengan a little. Mudah-mudahan setelah ini Ananda lebih paham lagi ya, karena pada dasarnya a few, a little itu hampir sama. Oke, a little, lebih dari little, sama kayak tadi. A few, lebih dari few. Oke, terus kita menggunakan a little dan little itu untuk an uncountable nouns, berarti untuk benda-benda yang tidak dihitung. Nah, inilah yang membedakan a little dengan a few yaitu di bendanya, jenis benda yang digunakan. Kalau tadi di a few dan few kita menggunakan countable, di sini kita menggunakan uncountable, benda-benda yang tidak bisa dihitung. Nah, contohnya gimana? Oke, Ananda bisa lihat di sini. A little candy, a little money, a little time. Nah, a little itu adalah ide positif yang memiliki arti some, but not much. Ada, tetapi tidak banyak, seperti itu. Sementara untuk little itu adalah ide negatif, di mana dia memiliki arti nearly none, hampir tidak ada, nearly nothing, hampir tidak ada sama sekali. Sama halnya kayak few tadi, little itu kita bisa juga menggunakan very little. Artinya sama-sama hampir tidak ada. Oke, Ananda paham? Sekarang kita lihat contoh. I can't help you. I only speak a little Spanish. I can't help you. I speak very little Spanish. Kedua kalimat ini memiliki arti my Spanish is bad. I would like to speak Spanish better. Jadi kemampuan bahasanya ini masih kurang gitu loh, tapi dia bisa, cuman masih kurang, sehingga apa? Dia ingin belajar untuk lebih bisa lagi. Oke, paham ya nak ya? Ingat, penggunaan few and a few itu untuk countable, benda yang bisa dihitung. Sementara a little dan little itu untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung. Oke, Ananda, sekian materi kita tentang quantifiers part 2. Sengaja teacher penggal karena memang materinya agak panjang. Materinya itu singkat, cuman kalau jarang kita praktekkan, kita akan lupa karena bedanya itu tipis. Dia materinya sederhana, tetapi kalau kita abai, kita bisa melakukan kesalahan yang besar nantinya di dalam jika kita menggunakan quantifiers ini di dalam kalimat. Oke, Ananda semua ya. Tadi kita udah belajar tentang penggunaan few, a few, little, a little. Ananda teacher yakin sudah pasti paham tentang penggunaannya nanti di dalam kalimat. Kalau misalnya Ananda masih belum paham dengan materi ini, Ananda boleh putar ulang lagi video ini. Mudah-mudahan Ananda bisa lebih memahaminya, atau mungkin nanti kita bisa lanjut pertemuan kita dengan latihan lagi yang lebih banyak, atau jika Ananda ada waktu, Ananda bisa googling lagi materi lain
yang topiknya sama, siapa tahu nanti penyampaiannya mungkin lebih ngena ke kalian semua, atau Ananda bisa melakukan latihan secara online. Sekarang kan banyak tuh. Pokoknya jangan pernah berhenti belajar. Oke, Ananda? Oke, Ananda semua tetap semangat, tetap fokus, konsentrasi, karena teacher yakin, kita semua yakin kalau kita mau, kita bisa, kita punya kemampuan, kita bisa pasti memahami materi ini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa.